Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Shailendra Raglandaru dari kelompok 8 dengan nomor NIM 2025220031. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, Shailendra Raglandaru, saya sendiri. Yang kedua, Ziad Putra Auliandi. Yang ketiga, Nurul Hidayah. Yang keempat, Zaki Arkan Zain. Yang kelima, Rifan Panji Prasetyo. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya fiksi. Apa itu karya fiksi? Karya fiksi merupakan sebuah karya yang ditulis berdasarkan khayalan atau imajinasi dari si penulis, mulai dari tokoh maupun alur cerita atau peristiwa. Dan ciri-ciri karya fiksi itu dibagi jadi 4. Yang pertama bersifat rekaan atau imajinatif. Apa itu rekaan? Rekaan adalah khayalan, sama seperti imajinasi atau imajinatif. Yang kedua, tidak ada nilai kebenaran relatif. Apa itu relatif? Artinya itu tidak mutlak. Yang ketiga, bahasa sugestif. Bahasa sugestif adalah penggunaan kata atau frasa yang mengisyaratkan makna emosi atau sikap tanpa menyatakan secara langsung. Dan yang keempat, tidak ada klasifikasi standar. Apa itu klasifikasi? Adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Sekian dari saya, Shailendra Raglandaru, menjelaskan tentang karya fiksi dan ciri-ciri karya fiksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ziad Putra Auliandi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ziad Putawanyandi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi ciri-ciri yang nomor 5. Kelima itu, dia ada tanpa sistematika penulisan baku. Apa maksudnya? Maksudnya itu adalah berarti penulisan tersebut tidak mengikuti aturan, struktur, atau format standar yang ketat. Oke. Yang terakhir itu ada bahasa konotatif dan non sebenarnya. Apa maksudnya? Maksudnya itu adalah makna kiasan atau makna yang bukan sebenarnya. Jadi itu kayak benar-benar makna sebenarnya aja guys, bukan kiasan. Oke lanjut. Materi selanjutnya itu ada unsur. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 unsur. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah tulisan. Yang kedua, latar merupakan sebuah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Oke. Untuk unsur selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kanur. Oke. Dadah guys. See you. Yang ketiga adalah tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah setiap individu yang ada di dalam sebuah cerita dengan karakternya masing-masing. Tokoh dibagi menjadi 3. Ada yang protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang keempat adalah alur. Alur merupakan sebuah rangkaian peristiwa atau kejadian dalam sebuah cerita. Yang kelima adalah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara penulis menyampaikan ceritanya. Dan yang keenam adalah amanat. Amanat merupakan sebuah pesan penting yang disampaikan penulis dalam sebuah cerita. Baik, perkenalkan saya Zaki Arkan, saya akan membacakan struktur. Yang pertama, orientasi. Bagian awal cerita yang memperkenalkan tema tokoh-tokoh dan latar tempat, waktu, dan suasana. Kedua, kompleksitas. Bagian yang berisi munculnya berbagai masalah atau konflik yang dihadapi tokoh. Ketiga, evaluasi. Bagian di mana masalah mulai dipecahkan atau dibahas pemecahannya. 4. Resolusi. Bagian yang menyajikan inti penyelesaian dari semua masalah yang dialami tokoh. Yang terakhir, kode atau reorientasi, bagian akhir cerita yang berisi kesimpulan, amanat, dan juga pesan moral yang bisa diambil dari cerita tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rifan. Jenis-jenis cerita fiksi ada 4, yaitu 1. Berdasarkan panjang dan struktur. Contohnya, novel, novela, dan cerpen. 2. Berdasarkan tema dan asal-usulnya. Contohnya, dongeng, fable, legenda, mitos, hikayat, dan cerita jenaka. 3. Berdasarkan penyampaiannya.
Contohnya, komik, novel grafis, dan cerita gambar. 4. Berdasarkan genre. Contohnya, fiksi ilmiah, fiksi sejarah, horor, fantasi, romansa, dan kriminal. Jadi kesimpulannya, karya fiksi merupakan sebuah karya yang ditulis oleh penulis atau pengarang berdasarkan khayalan atau imajinasi si penulis. Namun biasanya ceritanya memiliki pesan penting atau pesan moral yang akan disampaikan melalui cerita kepada pembacanya.